jalur untuk ke sana itu kan agak jauh dan Iya, curam kan. betul. Kan jalannya juga setapak. Takutnya Kan? kesasar kan. Nah, dia bilang gini, men. Hmm. Buat apa saya pakai guide dan lain sebagainya? Saya tinggal ikuti sampah ini di situ lah. Pasti di sana destinasinya, pasti di sana ada sesuatu. Gila bener itu. Bener nggak? Gila itu. Bener lah. Itu dia makanya. Gila itu bro. Artinya kita sudah dikenal sebagai khasnya sampah gitu. Itu dia Orang makanya. iya. Ya, Berarti Indonesia itu ya, bukan Lombok saja. ya bisa jadi lah. Iya. Oke. Nah, ini bagaimana ini? Iya, malu nggak tuh kalau Malu lah, masa bro. itu jika diberikan statement seperti itu real loh. Iya, Itu logis banget. Bisa dikatakan itu sudah menjadi identitas yang kemudian dikenal oleh wisatawan mancanegara. Itu dia mau. Nah, ini Udah ngeri banget. iya, musibah kalau bagi kita ini. banget. Nah, kira-kira bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Podcast Channel, dan kali ini kita sudah mengundang tamu yang sangat luar biasa tentunya. Dari setiap podcast, setiap diskusi kami akan selalu mengundang tamu-tamu yang tentunya sangat menginspirasi. Dan kali ini kita sudah kehadiran tamu undangan Abang Yude ya. Abang dikenal Abang Yude, dan dia adalah salah satu aktivis lingkungan ya, yang kebanyakan hari ini itu aktivis gerakan, aktivis sosial media dan lain-lain sebagainya, tapi beliau memutuskan untuk kemudian terjun di aktivis lingkungan. Dan ini tentu akan sangat menginspirasi bagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat se-Nusantara yang melihat video hari ini. Dan kami langsung persilahkan kepada tamu undangan, nanti akan menceritakan mungkin apa saja yang menjadi rahasianya yang kemudian kenapa sih bisa peduli terhadap lingkungan, padahal bisa kita katakan ya tidak terlalu menarik begitu. Bahkan bisa kita lihat seperti anak perkebunan, anak kampungan begitu. Tapi apa yang menjadi mindset Abang Yude ini kok bisa terjun di aktivis lingkungan? Oke, baik, sebelumnya salam lestari gini. Oh iya, salam lestari. Kemudian salam ada lagi salam zero waste. Oh iya. Salam zero segini. Begini ya? Iya, salam zero waste. Itu salam kami di sana. Siap. Oke, sebenarnya izin Ya, saya buka masker dulu, ya. biar Dan dikenal. jarak kita kan Iya. lumayan lah. Betul. Dan nanti kan bisa di Oke. subscribe sama cewek juga. Oke. Suatu kehormatan bagi saya mungkin diundang di Sahabat Podcast yang sudah familiar di Lombok. Iya. Dan kemarin sempat viral katanya Oh, ada iya. kedatangan Iya tamu dong. yang luar biasa. Iya dong. Well, Dan rekan-rekan. ini adalah salah satu tamu yang luar Siap. biasa juga. Amin lah. Oke, saya ceritakan dulu. Siap. Saya banyak dikenal dengan nama Yude, dan saya dibilang pergerakan, saya bergerak juga. Oh iya. Dibilang aktivis, Tapi lebih aktif ke iya, lingkungan ya. iya, lumayan seperti itu. Saya ceritakan dulu kenapa saya bergerak di bidang lingkungan. Betul. Ceritanya gini, sebenarnya saya kan background saya itu di pariwisata, kuliah saya jurusan pariwisata. Oh Aneh nggak? Iya. Saya Nah di itu pariwisata, keren nggak? pariwisata kok bisa lari ke lingkungan Di begitu. lingkungan gitu kan? Iya. Sedangkan kita tahu kan Lombok ini sedang naik-naiknya ini. Pariwisatanya begitu. Ya, jadi saya sebenarnya mau buktikan kepada terutama rekan-rekan muda ini, Betul. rekan-rekan muda kita, bahwa entah apapun background kalian, apapun keahlian kalian, mau tidak mau kita harus menjaga alam. Dan konsep dan prinsip saya dari awal adalah, yang pertama, saya harus benar-benar menjaga 3 prinsip, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, Abdul hablum minal alam. Alam. Oh Keren iya. nggak? Keren Luar nggak? biasa Keren nggak? itu. Keren nggak? Iya. Jadi, makanya. Keren banget itu. Enggak, maksudnya kalau Bang Arifi ngegasnya di hablum minallah aja kan, kalau tanpa hablum minan nas dan hablum minal Nggak alam balance ya? nggak Nggak balance, ya. kurang balance menurut saya nih loh. Iya. Kemudian hablum minan nas saja kurang balance Betul. kalau nggak Betul. ketika hablum minal alam. Betul. Jadi terserah lah. Dulu kan saya bekerja di hotel yang paling keren lah di Lombok Tengah, bintang 4, yang rate-nya per malam itu 5-6 juta harga kamarnya per malam. Waktu itu. Waktu itu saya kerja di sana. Nah, maksudnya begini, itu kan sangat
kita katakan zona nyaman itu bro. Zona nyaman banget. Zona nyaman, gaji sudah pasti, lalu kemudian hari ini meskipun di ini juga ya di dinas Ya, saya di dinas LHK. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebetulan saya di tim Zero Waste-nya. Tim Zero Waste ya. Nah, jadi tapi kan tidak sebesar di pariwisata maksudnya. enggak. Nah, maksudnya itu Lumayan inilah, ada perbedaan lumayan lah perbedaan antara kalau kita bicara finansial yang kita betul, dapatkan pasti pariwisata lah. Iya, itu dia makanya. Tapi kenapa kemudian saya memilih jalan hidup seperti ini gitu. Jalan hidup lah. Iya, kan sudah diatur. Sekarang kan di pariwisata uangnya banyak. Betul. Kemudian kita bergaul sama orang-orang sehat, orang-orang kaya. Kemudian orang-orang yang senang tentunya karena mereka kan berwisata dan banyak uang. Betul. Tapi kenapa kemudian saya terjun ke lingkungan dan mengurus sampah Mengurus kebetulan. sampah. Nah, ini menarik sampahnya ini. Itu dia makanya dari hotel ke sampah gitu kan, tapi tidak selamanya saya di sampah sih. Cuma kami kan namanya Satgas yang dibentuk oleh Satuan Tugas Zero Waste. Zero Waste. NTB Zero Waste. NTB Zero Waste sendiri mananya adalah NTB bebas sampah. Ya, itu kami sering bilang di sana. Kenapa bebas sampah? Karena pada beberapa pilar, beberapa visi misi gubernur yang diantaranya NTB Asri dan Lestari di sana mengambil program NTB bebas sampah. Kemudian pada periode kali ini bagaimana kita selalu berperan aktif, entah itu mengedukasi, kemudian mencontohkan, kemudian terjun langsung ke masyarakat bagaimana agar sampah itu bisa dari musibah menjadi sebuah berkah. Betul. Ya, jadi menarik itu tergantung mindset kita sebenarnya. Mau kita pandang sampah itu sebagai berkah ataupun musibah itu tergantung kita. Abang saya yang sudah terkenal sekali, itu dia kalau lihat sampah dia nggak bilang sampah. Itu uang katanya. Misalkan lihat plastik itu uang katanya. Secara finansial oke banget. Oh iya. Siapa itu abangnya itu? Abang Sawal. Oh, Bang Sawal. Oh, yang terkenal itu ya. Kapan-kapan undang ke sini, Nah, ahlinya menarik sebenarnya itu. tuh. Iya. Beliau ahlinya sebenarnya. Beliau Nanti kasih lihat beliau videonya. Iya, siap. Harus di sini klarifikasi Itu sudah agar kita. yang sering dikunjungi sama menteri-menteri itu kan? Iya, udah pasti orang Luar menteri. biasa. Iya. Beliau sakit dikirimin bunga sama Bu Menteri. Nah, itu. Udah tokoh banget itu. Iya, itu karena keikhlasan. Nah, jadi bagaimana kembali lagi? Apa sih tipsnya kok bisa bisa ada tinggi nilai kepeduliannya terhadap lingkungan ini? Karena memang kita tahu pemuda, apalagi pemuda hari ini sudah apalagi lebih-lebih sudah di era digital. Lah ngapain peduli ngurus lingkungan gitu juga nanti akan berkembang jauh lebih canggih gitu kan. Kembali lagi ke prinsip awal saya yang 3 tadi, bahwa hal-hal seperti ini memang tidak perlu berasal dari apa background kita. Betul. Apa seragam kita misalkan, apa kemudian keahlian. Intinya kita sebagai manusia, kita kan selalu dengar itu bahwa bumi ini titipan. Nah, itu kan satu. Ya. Dan sudah jelas dalilnya itu ya. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah siapapun yang berada di bumi ini wajib bertanggung jawab dan menjaga. Betul. Itu kan? Sebagai khalifah di muka bumi. Itu dia makanya. Nah, kemudian saya melihat di Lombok ini loh, saya tidak berbicara di luar dan lain sebagainya. Di NTB ini yang menjadi masalah itu adalah itu menarik. pola pikir kita, kesadaran sebenarnya. Kesadaran mental ya. Kesadaran kita. Betul. Ketika kita hal kecil misalnya, ketika kita merokok misalkan, terserah kan ada petugasnya. Mindset kita masih seperti itu. Nanti ketika saya buang sampah, ketika saya merokok kemudian punggungnya saya biarkan, itu nanti ada petugasnya. Itu mindset yang salah. Berarti lebih ke saya. kesadaran ya. Itu dia makanya. Makanya kami coba dari dinas ini terjun ke berbagai usia. Kami terjun ke sekolah, namanya program Zero Waste to School, Zero Waste to Office, dan Zero Waste ke masyarakat. Jadi hal-hal semacam ini walaupun tidak terprogramkan, walaupun tidak dianggarkan oleh pemerintah, sebenarnya ini bisa kita lakukan. Modelnya apa? Pengetahuan, sedikit pengetahuan dan sedikit kesadaran. Betul. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya
pernah beberapa kali berhasil ketika sosialisasi di masyarakat. Ada beberapa yang kontak saya secara langsung setelah sosialisasi. Saya tantang mereka, teknis saya tantang mereka. Nanti saya berjanji, saya bilang, ketika saya sosialisasi terkait tentang sampah, pemaparan tentang sampah, pengelolaannya dan lain sebagainya, ini tidak mungkin menyelesaikan masalah di desa ini. Betul. Bohong saya ketika hasil presentasi PowerPoint yang saya tampilkan ini bisa bisa mengurangi volume sampah yang timbul di sini tanpa kesadaran dan peran aktif dari masyarakat dan pemuda. Betul. Jadi selalu yang kita diskusikan dulu bahwa saya selalu bilang kan, bergerak dan bernapas itu bukan hidup namanya kalau belum berguna bagi orang lain. Enggak. Oh iya, itu mantap pesan positifnya itu. Bergerak kemudian bernapas. Bergerak kemudian bernapas. Belum hidup, bukan hidup namanya. Belum tentu hidup juga. Bukan hidup namanya. Belum tentu dikatakan hidup. Kalau belum berguna Kalau bagi belum orang lain. berguna bagi orang lain. Nah, Itu baru berguna untuk kok orang lain. menarik. Belum lagi apalagi kita berguna untuk lingkungan. Iya, betul. Nah, itu menarik. Dan selanjutnya apakah sejauh ini nih terkait dengan zero waste itu kan konsepnya sangat menarik dan wow menurut saya itu, karena untuk membangkitkan kesadaran publik gitu ya terkait dengan sampahnya. Nah, maksudnya kira-kira capaian atau indikator keberhasilan terhadap konsep ini yang ditawarkan oleh Pemprov hari ini itu apakah sejauh mana? Sejauh mana capaiannya? Capaiannya ya. Progresnya. Oke. Banyak tamu yang ke kantor dan menanyakan hal yang seperti ini, membeda-bedakan gitu kan. Cuma target kita adalah 1 tahun lebih cepat daripada program pemerintah pusat. Itu kita di target 2023. Nah, kemudian saya mau sampaikan di sini bahwa tidak adil rasanya misalkan terkait tentang capaian. Kita banding-bandingkan dengan Jakarta, misalkan kota besar kan. Kemudian kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya, bagaimana pengelolaan sampah dan sebagainya. Nah, pola kita di sini adalah kita tidak membandingkan dengan kota lain atau daerah lain, akan tetapi kita merajuk atau lihat dari before afternya, sebelum dan sesudahnya. Bagaimana kondisi sebelum zero waste ini dan bagaimana kondisi setelah zero waste ini. Tapi ada yang keren, men. Awal-awal zero waste ini. Ada awal-awal zero waste ini. Nah, dulu silakan dong berbagi dong. Pada tahun 2019 awal kalau nggak salah ya, itu kan baru dipublikasikan program zero waste. Tiba-tiba men, banyak yang tiba-tiba zero waste. Maksudnya itu kemana? Tiba-tiba zero waste ini begini, saya jelaskan. Nah, ini agak sedikit membingungkan tapi menarik untuk diceritakan. Tapi menarik, kenapa? Gini men, karena zero waste ini kita tahu sendiri merupakan program prioritas dari pemerintah. Yang sekarang NTB Gemilang ya. NTB Gemilang, betul. Bang Zul dan Umi Rohmi Jalila. Kemudian zero waste ini sendiri dipandang oleh beberapa pihak sebagai peluang untuk mendapatkan cuan lah. Oh iya, biasalah oknum-oknum ya. Iya, makanya sampai dulu itu terciduk men. Salah satu pihak, kita sebutnya individual, satu orang ini keliling ke kampung dan perusahaan di sini di Kota Mataram. Dia bawa kwitansi atas nama zero waste. Jadi atas nama petugas zero waste. Orang zero waste. Modusnya adalah dia mengaku sebagai orang zero waste, kemudian menyodorkan proposal, kemudian berkuar-kuar lah terkait tentang kami ini ada program zero waste, kebetulan saya timnya zero waste, dan mohon partisipasi dari perusahaan Anda atau dari instansi Anda. Iya paham. CSR-nya ya. Dia kejar CSR juga modus itu. Betul. Dan perusahaan-perusahaan ini dia dia prospek untuk mempercayai dia bahwa dia adalah orang zero waste. Dan orang zero waste ini bertanggung jawab adalah atas segala sampah-sampah yang mereka hasilkan. Jadi kasih dong ya. Nah terus bagaimana itu? Mau pakai kwitansi. Pas kan keliling ke kelurahan. Sampai-sampai perusahaan besar di Dinas Sejahtera itu hampir kena. Nah itu gimana itu? Maksudnya setelah ketahuan itu bagaimana? Maksudnya apakah itu ketahuannya setelah ada komplain dari perusahaan atau gimana? Nah itu
kejadiannya itu dulu wah, lucu banget sih. Iya. Dia kan ke salah satu kantor. Nah, kebetulan satu kantor tersebut merupakan orang yang dekat dengan tim kami di Zero Waste. Betul. Nah, ketika mereka ke sana, tiba-tiba mereka melapor, oh bang ini ada katanya orang Zero Waste ini gitu kan. Nah, setelah ditelusuri ternyata dia oknum penipuan jadinya. Tapi berapa itu maksudnya? Apakah skala besar orang-orang seperti itu atau mungkin saya tidak memastikan ya, cuma ada beberapa ratus lah. Dari misalkan dari berarti banyak juga itu, kelurahan A, dari perusahaan A sekian ratus, sekian ratus, itu lumayan banyak. Nah, setelah terciduk udah aku. Iya. Berarti Tiba-tiba Zero Waste ini keren Tiba-tiba memang. Dari Zero Waste. orang yang iya. sebelumnya Nggak Zero Waste. nggak peduli, care terhadap nggak lingkungan, care. tiba-tiba Iya. langsung buat Betul, proposal dan sebagainya. Bicara masalah Zero Waste ya, Bro. Jadi fenomena apa saja yang pernah ditemukan selama bergelut di bidang ini? Apakah mungkin ada hal-hal yang unik begitu? Yang ngeri ya. Ya, atau yang ngeri begitu. Banyak banget, men. Kami kan di tim Zero Waste, Iya. apabila ada undangan dari komunitas, Betul. dari kelurahan, dari kantor, dari perusahaan dan lain sebagainya untuk melaksanakan atau diundang untuk clean up, kami insya Allah hadir kalau nggak ada slot untuk hari itu, nggak ada kesibukan maksudnya. Iya, berarti bisa ini ya, bisa diundang untuk bekerja sama. Pasti. Nah, itu menarik kawan-kawan. Pas diundang sebagai apa namanya untuk sosialisasi bisa. Betul. Kemudian Netral lah. intinya. Intinya kami tidak membatasi siapapun itu yang mau peduli, pasti kami akan disupport. dukung. Oke. Kemudian apabila ada yang meragukan apa yang saya bilang, pasti kita dukung atau pasti kita datangi untuk sosialisasi dan beri pemahaman kepada komunitas atau masyarakat yang ingin tahu terkait tentang Zero Waste. Dan lebihnya adalah ingin tahu cara mengelola lingkungan yang baik terkait dengan sampah. Nanti kontak beliau. Nanti kita berkontak. Iya. Nanti kita sambungkan ke Pemprov langsung ya, LHK Pemprov. Yang keren, men. Nah, yang tadi tuh keren. Saya kan pernah di salah satu jembatan sungai. Oh iya. Salah satu sungai ini di Kota Mataram. Pada saat kami clean up, arus sungai kan ke sana, men. Iya. Jembatannya di sini lah. Betul. Kita katakan di sini. Kami sedang Acara clean up juga itu. Clean up di bawah jembatan itu, ngaku sama bersama komunitas dan lain sebagainya. Karena kami kalau turun clean up itu pasti kami bergandeng sama komunitas dan kelurahan dan masyarakat. Pada saat kami clean up, ada ibu-ibu yang dari sana. Sebelumnya beliau lihat kita sedang clean up. Nah, dengan asiknya beliau lempar tank ke sungai, men. Kurang ajar gak tuh? Lempar sampah. Lagi clean up. Dilihat clean up sama ibu-ibu itu, dia buang sampah di depan kita loh. Betul. Nah, jadi itu iya. Saya mau bilang kurang ajar kan? Iya. Nggak boleh. Nggak enak juga ya. Iya. Ini kejadiannya real banget. Saya nggak ngada-ngada. Nah, pada saat kejadian itu saya tercengang sebentar. Kok gini sekali ya. Saya bukannya memikirkan kenapa ibu itu seperti itu, kenapa orang-orang seperti itu misalkan. Tapi saya berpikir ke diri saya sendiri. Salah apa saya dulu? Apa kesalahan terbesar saya sehingga tidak dihargai seperti ini? Karma ya? Iya juga. Atau mungkin juga dulu pernah begitu, Bro. Ya, tidak bisa lah. Saya tidak bisa memikirkan bahwa saya suci dari sampah dan sebagainya. Semua dari kita. Makanya, men, saya selalu bilang pada saat saya presentasi, men, Bung mungkin pernah dengar saya pada saat presentasi. Saya di awal presentasi itu saya selalu menyampaikan kuis. Kuis ini saya dapat dari senior saya. Dia bilang, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini dengan benar dan bisa menjelaskannya, dan ini terbukti benar, saya akan kasih mobil. Misalnya gitu kan. Saya akan kasih HP, saya akan kasih uang gitu kan. Saya akan kasih uang. Apabila pertanyaan adalah siapa yang dari tadi pagi bangun pagi sehingga detik ini belum ada yang pernah buang sampah. Betul. Pernah buang sampah kan? Dalam sehari ini? Iya, dari tadi pagi sampai detik ini. Ya pasti. Pernah lah. Kameramen pernah kan? Pernah kan? Kameramen 2 pernah kan? Itu dia yang ingin saya sampaikan, bahwa semua kita selama ada sebuah kehidupan di dunia ini, selama masih ada kehidupan, pasti sampah akan tetap ada, men. Nah, ini untuk viewers ya, viewers. Nanti saya kasih hadiah.
Nah, ini menarik ini. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari saya. Oh ya, nanti kita di komen ya. Betul. Nanti di komen hubungi saya nanti dan kita kasih di ini. Bila perlu ketika dia bisa jawab kemudian terbukti jawabannya benar, kita undang ke sini klarifikasi. Oh, siap. Oke. Kita undang podcast ya. Oke. Siap. Nah, dan akan dapat hadiah. Saya langsung serahkan hadiahnya di sini besok. Dalam bentuk rahasia. Nanti lah. Ya. Mungkin bisa disebutkan biar lebih menarik. Nanti lah, ada lah. Mobil mungkin. Mana kunci mobil tadi itu? Ya gitu ya viewers ya. Siapa yang dari tadi bangun pagi hingga detik ini ketika mengklik video ini belum pernah buang sampah? Iya. Kalau kalian ada yang belum pernah buang sampah, ada nggak tuh kira-kira? Saya rasa nggak ada. Nggak ada ya. Sampai-sampai ada yang gila di suatu tempat, di suatu destinasi wisata. Kita kan di destinasi wisata tersebut, apabila ada tamu luar, bule deh ya, mau ke destinasi tersebut karena lumayan jauh kan. Nah, Pogdarusnya membuat peraturan bahwa setiap bule harus menggunakan jasa guide atau minimal petunjuk, memakai orang petunjuk jalan dari sana untuk sampai ke lokasi air terjun karena jaraknya lumayan. Nah, si bule ini nggak mau, dia nggak mau katanya. Kenapa itu? Dia nggak mau karena statementnya udah ngeri banget cuy. Statementnya dia ngeri banget. Kenapa bule itu kenapa dia tidak mau pakai guide? Gimana padahal jalur untuk ke sana itu kan agak jauh dan curam kan. Betul. Kan jalannya juga setapak, takutnya kesasar kan. Nah, dia bilang gini, men, buat apa saya pakai guide dan lain sebagainya, saya tinggal ikuti sampah ini di situ lah, pasti di sana destinasinya, pasti di sana ada sesuatu. Gila, bener itu. Bener nggak? Gila, bener lah. Itu dia makanya. Gila itu bro. Artinya kita sudah dikenal sebagai khasnya sampah gitu. Itu dia makanya. Orang, iya. Berarti Indonesia itu ya, bukan Lombok saja. Ya bisa jadi lah. Iya, oke. Nah, ini bagaimana ini? Iya, malu nggak lo kalau malu lah bro itu. Jika diberikan statement seperti itu real, iya, itu logis banget. Bisa dikatakan itu sudah menjadi identitas yang kemudian dikenal oleh wisatawan mancanegara. Itu dia, mau. Nah, ini udah ngeri banget. Iya, musibah kalau bagi kita ini. Nah, kira-kira bagaimana nih langkah awal lah untuk bisa berkontribusi berkontribusi di bidang zero waste atau di lingkungan lingkungan. Kita kasih mungkin tips kepada pemuda-pemuda ini. Oke, bagi para viewers ya, dan untuk kita semua yang ada di sini, untuk banyak orang ya. Kalian semua juga nonton di sana. Oke, saya kasih tahu ya, kesadaran itu menurut saya loh ya. Kesadaran itu timbul dari sedikit pengetahuan tentang lingkungan ini. Betul. Ketika kita tahu sedikit tentang lingkungan ini, tentang sampah lah, kita spesifiknya tentang sampah, bagaimana pengetahuan sedikit tentang sampah, setidaknya ada timbul keinginan dari diri kita dan kesadaran kita bahwa oh iya, ternyata untuk mengelola sampah itu tinggal kita tempatkan pada tempatnya. Gitu kan, misalkan itu yang dia baca dan itu yang membuat sedikit pengetahuan untuk dia. Nah, dari sana bisa timbul kesadaran. Dan ingat satu hal yang paling penting, bahwa dunia ini, alam ini tanggung jawab kita semua. Betul, dan sudah jelas juga kan itu. Bahkan ada juga yang dalil mengatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, itu udah jelas. Saya mulanya mau sebut di akhir tuh. Oh iya kan? Iya. Jadi keimanan kita itu sampai keimanan loh. Kebersihan itu disandingkan dengan dalil keimanan. Ya, an-nazwa batu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Berarti kalau ekek berarti kan ya. Kalau ekek berarti nggak beriman, men. Iya dong. Percuma dong. Itu men. Makanya saya bilang belum Allah. Sudah bisa sudah bisa dijadikan indikator itu. Itu dia makanya. Jika nggak bersih. Berarti kan segala hal misalnya. Kita harus mengacu pada hal tersebut. Betul. Tapi bagaimana kalau bersih orangnya tapi lingkungannya enggak? Sama saja, kebersihan itu kan lingkupnya umum tuh. Ya? Bersihan diri, bersihan kos misalkan, bersihan kontrakan, bersihan mobil dan sebagainya. Jadi setidaknya apabila kita tidak bisa ikut serta menjaga, setidaknya jangan ikut-ikutan lah untuk merusak. Betul. Maksud saya adalah minimal kita buang sampah pada tempatnya. Iya. Dan atau mengurangi volume sampah. Betul.
Kemudian selanjutnya adalah kita hindari penggunaan plastik sekali pakai. Nah, itu Ini yang lagi ini viral. udah keren nih. Kalau tadi saya disediakan minuman botol, saya Iya. protes, saya langsung protes dari Siap. materi. Siap, Ini siap. kan bisa dipakai ulang, Mas. Iya, betul. Nah, kayak maksud saya adalah tumbler, kemudian tas kain yang bisa dipakai Iya. ulang, itu hal-hal sederhana yang menimbulkan efek yang lumayan, Mas. Iya. Betul. Mengurangi angka produksi Itu sampah. dia, men. Saya kasih logika sedikit. Air gelas nih ya. Air Misalkan ini air gelas kemasan. Betul. Itu produktif. Iya. Gitu lah ya. Iya. Yang kita beli plastiknya atau airnya, men? Yang nominal harga yang paling tinggi yang kita beli, intinya cut ya dikit ya. Iya. Misalkan produktif lah kan, air gelas kan. Ada air, ada kemasannya. Betul. Ini yang mahal apanya, men? Air yang kita beli, kemasan atau airnya? Berbicara air, kita tinggal minta di tetangga Gampang misalkan. sekali. Iya. Kita beli, Memang yang dijual kemasan sih menurut saya. itu dia, men. Kemasan sama merek. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Itu dia makanya. Betul. Makanya saya sarankan bahwa apa-apa lah kita bawa tumbler gitu kan. Betul. Dan saya harap zero waste ini bisa diterima di masyarakat sebagai style atau gaya hidup. Wow, orang zero waste. Iya. Tapi jangan kalau seperti itu lah. Minimal jangan buang sampah Iya. sembarangan. Betul. Minimal bisa mengurangi angka produksi sampah Itu dia makanya. dengan cara yang tadi ya, pakai tumbler, tas yang bisa dipakai ulang. Ya, itu ya juga yang kita terapkan di semua organisasi perangkat daerah se-Nusa Tenggara Barat, OPD provinsi maksud saya. Betul. Jadi kemarin kita mencanangkan program Eco Office namanya. Berarti kantor yang ramah lingkungan. Jadi kami nilai di sana berapa persen yang pakai tumbler di antara karyawan tersebut. Kemudian produk-produk di sana atau perlengkapan di sana. Betul. apakah sudah ramah lingkungan dan sebagainya, seperti lampu kan ada yang Iya. kayak dulu sama yang LED tentu beda. Kemudian penghematan Itu air ada juga kompetisinya tuh. ada kemarin. Ada penilaiannya. Iya. Jadi Berarti ikut bro ikut jadi tim penilai. saya tim penilai. Wah, luar biasa. Dan ada beberapa OPD yang sudah biru tapi tidak ada yang hitam. Yang hitam itu udah fatal. Tapi rata-rata program ini Bu Wagub menekankan bahwa karena kita yang punya program di provinsi, kita yang tekankan, kita yang harus semua. Mantap. Jadi seperti itu. Akan tetapi saya lagi-lagi mau katakan bahwa saya rasa saya pesimis apabila program ini tidak didukung penuh oleh masyarakat, oleh pemuda terutama, men. Karena berbicara pemuda dari pemuda desa, mereka bisa menghasilkan atau melakukan sebuah perubahan. Betul. Misalkan kepala desanya kan, Iya. misalkan kepala desanya nggak worry lah, nggak care karena sampah kan. Pemuda melalui kelompok-kelompok, misalkan banyak yang kita kenal di sana itu pemuda peduli sampah ya kan. Mereka yang harus mendorong Betul. melalui pemerintah dusun atau kepala dusun, kemudian pemerintah desa untuk mengaktifkan kembali atau memprogramkan kembali bagaimana sampah di desa itu tidak tercecer lagi. Kemudian kami di provinsi itu punya apabila nih nanti para viewers ya yang nonton mau misalkan desa saya nggak bersih, ini nggak peduli, itu nggak peduli, kalian nanti bisa tag kami atau lapor ke kami Di LHK provinsi langsung ya. pengaduannya nanti ke ini. Kalau mau ke kantor, ayo kita ngopi bareng di sana. Kemudian bisa melalui aplikasi Lestari. Kemudian bisa juga melalui akun kami di NTB Bawa Sampah. Ya. Oke. Nanti aduin aja ke sana. Oke. Karena banyak, men. Betul. Nah, sekarang kan zaman KKN nih. Iya. Karena banyak sekarang anak-anak KKN ini yang memprogramkan sosialisasi zero waste. Zero waste. Nah, beberapa KKN di beberapa desa dan kelurahan itu yang kami serbu sekarang. Iya. Mereka harus, Betul. Memang bukan harus sih, tapi ayolah gitu kan. Memang mudah harus. ya, kita lihat memang harus ditekan lagi edukasi terkait dengan kepedulian pemuda maupun masyarakat terhadap sampah ini. Jadi itu sangat menarik sekali. Dan mungkin yang terakhir ini kita minta pesan-pesan positifnya untuk pemuda yang tentunya
Indonesia ini sangat banyak ya, maupun masyarakat yang tentunya kalau kita bandingkan itu persentase yang peduli maupun dengan yang tidak, tentu minoritas yang peduli nih. Nah, bagaimana kira-kira ini biar bisa ditiru atau bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari sama semua yang menonton video ini? Baik, gini rekan-rekan yang terhormat, saya rasa yang banyak nonton di podcast ini viewersnya banyak yang muda-muda. Oh iya, Pasti muda-muda. bahkan se-Asia penontonnya ini. Itu dia makanya. Gitu. If I can speaking with English also, no problem. Yeah. Ya, oke. Because your viewers Alright. Of from course. around the world, all the Oke, world. oke, oke. Nanti lah ya. Oke, jadi rekan-rekan kami nyebutnya sobat lingkungan. Oke. Nah, ini kan, sobat lingkungan, gini ya. Sampah ini mari kita pandang sebagai tanggung jawab kita sendiri karena tidak ada dari kita yang tidak membuang sampah setiap harinya. Betul. Seperti yang saya katakan tadi, dari kita bangun tidur sampai detik ini kita pasti pernah buang sampah. Saya sendiri pernah. Cuma yang menjadi masalah adalah ente kemanakan sampahnya? Nah, betul. Dibuang sesuai dengan tempatnya atau Sesuai tidak? tempatnya atau terserah ada petugasnya gitu. betul. Jadi mari kita tanamkan dan buang mindset bahwa buang nggak apa-apa buang sampah di sana di sini kan nanti ada petugasnya. Salah men. Mari kita pikirkan. Saya berpikir gini, sampah ini adalah dosa yang saya hasilkan. Wah, Ini sampah ini dosa. Berat juga. Saya tuh. berpikirnya gitu men. Tapi secara pribadinya dulu ya. Nah, saya ketika clean up, saya tanamkan dalam hati, saya sedang menyelamatkan, saya sedang ngangkat Iya. dosa orang. Betul. Dan senior saya bilang bahwa bersaksi dia sampah ini besok di akhirat. Itu yang menjadi motivasi saya. Iya. Entah itu benar atau enggaknya, Iya, Allah. Nah, dan kemudian saya mau berpesan bahwa jangan didik anak kita sebagai Ya kamera dong. jangan didik anak kita baru-baru ini ya, Iya. yang baru nikah, Betul, yang baru nikah, yang baru mau punya anak, jangan didik anak Anda dari sekarang untuk menjadi penghasil sampah. Kenapa saya katakan seperti ini? Pampers, men. Pampers ya. Pampers pembalut. Pampers kita belajar pampers dulu kan. Oh, pampers dulu. Anak-anak sekarang kan dipakein pampers, men. Oh iya, benar. Pampers yang sekali pakai loh, men. Benar. Padahal ada pampers yang bisa digunakan kembali yang namanya Clody kalau nggak salah. Oh, ada tuh. Ada banyak. Nah, Nah, kalau istilah kita dulu mungkin lampin ya. ya. Atau kita pakai kain kan dulu, makanya tidak dipakai ulang. Benar. Nah, yang sekarang yang saya lihat di sini, men, instan sekali pakai pampers yang sekali pakai, Betul. dan itu dosa nggak? Dosa lah. Nanti kan pampersnya dibuang ke apa namanya? Ke pinggir jalan misalkan, Iya. baunya berceceran atau bahkan mengganggu pemukiman orang. Ini kok lu kan pasti emosi ya. Betul. Sampah kotoran pampers Iyalah. saya taruh di sekitar kampung Anda, misalkan emosi nggak? Bang. Dari emosi itu dosa nggak? Oh salah. Mengganggu kenyamanan orang Jadi banyak ya. yang sekarang itu yang kacau itu bukan apa ya? Ya sekarang kita sedang belajar Iya. dari kecil sudah buang sampah gitu loh maksud Betul, saya. betul. Nah, Kita itu kan bisa, padahal menarik. kita kan Nah, bisa pakai Clody maksud saya atau pakai kain gitu kan. Atau sampah pampersnya ditaruh di lubang yang besar Betul, gitu betul, kan. betul. Atau dicuci dulu lah. Nanti sampah pampers itu bisa jadi tanaman sebagai gelnya itu kan sebagai penyerap tanah. Betul. Nah, itu tadi sahabat-sahabat Senusantara luar biasa. Nggak terasa kita sudah menghabiskan waktu yang sangat panjang berbicara terhadap lingkungan dan kita sudah mendapatkan ilmu dan motivasi yang banyak dari narasumber kita hari ini. Ya. Jadi saya titip pesan lah ya. Ya, gimana tuh gimana? Pada para viewers. Minimal kalau belum bisa ikut menjaga, minimal jangan merusak. Betul. Kemudian selanjutnya mari kita kurangi sampah. Memulai bahwa zero waste itu merupakan gaya hidup kita. Jadikan sebagai gaya hidup. Hmm. Nah, itu menarik. Kemudian selanjutnya jangan buang sampah sembarangan. Ya. Etis lah, kita manusia kan. Betul. Jadi, kemudian jangan kayak binatang lah ya. kita juga jangan berpikir bahwa ketika kita buang sampah sembarangan nanti ada petugas yang angkat, jangan. Betul. Siap. Kemudian selanjutnya jangan menggunakan produk yang sekali pakai. Iya. Kresek kan bisa pakai Betul, kain betul. gitu. Kemudian tumbler keren loh bro, Iya, beda loh, yang beda loh. iya. Ketika kita pakai tumbler kan beda, misalnya lebih, begini. ya. Nah, Lebih apalagi maco, kita ya. mau cerper kan Iya, ya. iya.
Padahal airnya keran. Itu. Padahal airnya keran. Iya iya. Oke Seperti oke oke. itu. Ya itu sangat menarik kawan-kawan sahabat-sahabat Nusantara. Yang ya. mau tahu lebih lanjut mampirlah. Ya, nanti kita mampir ke Saya terbuka, kantor Pak. beliau. Ya, nanti di dekat Hmm. dekat ini Unram kan? Nah, Timur Rumah Sakit Unram. Timur Rumah Kantor Sakit dinas Unram. Unram Nanti juga saya antar kantor dan polisi. kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Nah, yang saya sampaikan dari tadi nih, ada yang dari memang kebijakan kantor, ada yang saya temukan juga di berbagai komunitas. Karena kami bersinergi dengan komunitas sosial, lingkungan dan lain sebagainya. Banyak Pak, siapapun kami Welcome. welcome. Oke, oke. Karena kadang rutin kita melakukan clean up. Oke, oke baik. Jadi seperti itu, nggak terasa ya kita sudah menghabiskan waktu yang cukup panjang karena memang ini isu yang sangat menarik. Dan terima kasih banyak kepada narasumber hari ini yang luar biasa, muda tapi peduli terhadap lingkungan. Dan ini sangat menginspirasi banyak orang. Saya bukan peduli, tapi sadar akan tugas Oh, iya. sebagai manusia. Beda sadar sama peduli. Nggak tahu, terserah. Oh, iya. Saya maunya dikatakan seperti itu, sadar terhadap Oh iya, lingkungan. beliau ini adalah orang yang sangat sadar terhadap. Dia men. Beliau ini adalah orang yang sadar terhadap. Oke. Ya, Ya. jadi ya sekali lagi saya ucapkan terima Nggak kasih. usah lah, nggak usah lah. Saya kan cuma ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Paling juga nanti ada amplop saya balikin lah. Iya iya iya. Belum lah ya. Dan nanti kirim nomor rekening aja. Nggak usah pakai amplop. Jadi di sini kita nggak pakai amplop. Boleh. Kita pakai nomor rekening. Oke. Oke. Ya, jadi jangan cuma menonton sekali lagi. Iya. Ayolah, jangan buang sampah, jangan Iya. nekek intinya. Ya, Nggak jangan baik. nekek. Intinya Nekek. jangan nekek. Dan ingat Garis bawahi. An-nazo Fatminar iman. Iman. Dan merubah sampah menjadi Jadi rupiah. Bung ini pernah dulu cuma Ya. sekali. Oke, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Nusantara yang sudah menonton video ini sampai akhir dan semoga mendapatkan pembelajaran yang baik dari narasumber kita hari ini. Amin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Ya, jangan lupa ya like, comment, subscribe dan share-share juga. Gitu Minta. ya. Teman saya Coba, bukan kayak gitu. Gimana dong? Jangan lupa subjek. Oh, Subjek. Oh, subjek. Subjek apa subrek? Subjek. Oh. Oke, bagi para viewers sahabat podcast, apabila video ini bagus like, apabila tidak bagus jangan di dislike. Iya, sekian dari kami. Terima kasih banyak. Thank you, Bung. Oke. Sukses ya Oke. podcastnya. Amin. Thank you, thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.